Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 38. Istri nakal. Kita jalan kemana, Pak? Kata Sori minta pendapat. Ke pantai yuk, Son, ajak Yaya. Boleh juga, kata Ferrado setuju. Ya udah, Papa duluan, kata Sori lagi, lalu mengikuti Ferrado dari belakang. Sedangkan Vera sedari tadi hanya dia memeluk Sori erat, bersandar baja di punggung Sori, menikmati tirpaan angin yang menyentuhnya. Sayang, panggil Sony. Apa, Bi? Jawab Vera. Kenapa diam aja? Nggak tidur kan? Enggak, Bi. Vera lagi nikmatin pemandangan. Bagus banget. Vera lalu mengeratkan pelukannya. Nikmati pemandangan apa nikmatin, Bi? Goda Sony membuat Vera malu, karena memang dia sangat menikmati memeluk dan bersandar pada Sony. Au, pekik Sony saat Vera mencubit perutnya. Sony mengecup sebelah tangan Vera mengadara dengan sebelah tangannya. Vera sayang banget sama Pi, kata Vera mengeratkan pelukannya. Gak bohong kan? Kata Sony memastikan. Enggak dong, jawab Vera cepat. Pi, kita balap sama Papa, kata Vera menunjuk Papa yang berkendara di depan mereka. Siap sayang, pegangan. Sony langsung menancap full gas motornya. Papa kalah. Mereka duluan. Pi, kejar, kata Yaya garam, dan terjadilah balap-balap antara mereka, tapi Sony dan Ferrado melakukannya dengan penuh perhitungan. Jalan menuju pantai yang sepi membuat mereka lebih leluasa saling mendahului, sampai akhir mereka finish di dekat bibir pantai. Mereka seri, alias tak ada yang menang karena kemampuan Sony dan Ferrado dalam mengendarai motor sama. Kau tak akan bisa mengalahkanku, Son, kata Ferrado melepas helmnya, begitupun mereka. Tapi Papa juga tak bisa mengalahkanku, kata Sony membanggakan dirinya. Sama aja, ketus Vera yang sudah turun dari motor dan berpegangan tangan dengan mamanya. Sama-sama bodoh, teriak anak dan ibu itu, lalu mereka berlari ke arah kanan pantai, menuju hamparan pasir yang luas. Apa? Sony dan Ferrado langsung mengejar mereka, hebat sekali mereka, pandai mengatai suaminya bodoh. Berhenti kalian. Sony dan Ferrado terus mengejar. Kedua wanita yang berlari kencang di depan mereka. Ya, kondisi pantai memang tak terlalu ramai, karena sekarang bukan hari libur. Kelelahan berlari, dua wanita itu berhenti di bawah pohon kelapa. Capek mah, kata Vera ngos-ngosan. Sama, kata Yaya keringetan. Gimana kalau Papa marah, kata Vera berpikir keras. Mama punya ide, Yaya berbisik pada Vera membuat Vera tersenyum senang. Mereka berdua tersandar lemas ke batang pohon kelapa dekat mereka, lalu menutup mata seolah mereka pingsan. Melihat kondisi mereka, tentu orang akan percaya bahwa mereka pingsan, toh mereka terlihat sangat kelelahan. Di mana mereka? Fernando dan juga Sony beratap sekeliling pantai, tapi tak menemukan mereka. Itu mereka, Pak, teriak Sony saat melihat Vera dan Mama yang sudah tersandar di bawah pohon kelapa. Cukup teduh sih. Mereka berdua menghampiri dan tiba-tiba cemas melihat kondisi Vera dan Yaya. Sayang, Sony berlutut dan membawa Vera ke pelukannya, mencoba membangunkan istrinya, begitupun Fernando. Kalian kenapa? Mereka terus mencoba membangunkan istrinya. Mereka jadi merasa sangat bersalah. Yaya sangatlah pintar berakting, tapi tidak dengan Vera. Rasanya dia sudah ingin tertawa keras mendengar kekhawatiran suami dan papanya. Vera tak kuat mendengar papa dan suaminya yang hampir menangis sambil memeluk mereka. Lebih baik bangun sebelum dibawa ke rumah sakit. Vera dan Yaya tertawa keras melihat kekhawatiran suami mereka. Hebat kalian, marah Ferrado menceramai mereka. Dia pikir beneran tadi, taunya cuma dibohongin. Bagi Vera saat Sony menarik telinganya, sedangkan Ferrado sudah seperti akan menelan Yaya hidup-hidup. Susah kalau punya istri nakal, kata Ferrado dan Sony bersamaan. Siapa suruh punya istri nakal, kata anak dan ibu itu kompak, membuat emosi mereka meluap. Enggak Bi, Vera mengelus dada Sony agar emosinya redam. Vera takut. Begitupun Yaya. Setelahnya mereka kembali berdiri dan berfoto bersama, lalu melanjutkan petualangan mereka menyusuri pantai dengan bermain voli dan sebagainya.
Malam harinya, Sony tengah duduk di ranjang, berkutik dengan laptop menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda dari tadi siang, sedangkan istri kecilnya sedang membuatkan Sony kopi. Gadis kecil itu sangat ceria dan senang semenjak pulang dari jalan-jalan pagi tadi. Baru sore hari mereka sampai di rumah. Senang banget ya, kata seorang wanita parubaya mengelus kepala Viera. Bi Ani namanya, pemimpin para pelayan wanita tua yang sangat menyayangi Viera. Viera lagi bikin kopi, Bi. Cemilannya apa ya, biar enak buat temenin minum kopi? Viera meminta pendapat. Setahu Bibi, Tuan itu suka semua cemilan Nyonya, apalagi kalau Nyonya yang bawain, kata Bi Ani menggoda. Hi, Bibi, kata Viera malu-malu dan manja seperti biasa. Ya udah, Viera ambil dulu ya, Bi. Viera mengambil snack keripik. Viera ke atas ya, Bi. Bibi itu mengangguk. Pintu kamar yang tak tertutup membuat Viera bisa langsung masuk membawa nampan berisi kopi dan snack. Masih banyak pekerjaan ya, Bi. Viera meletakkan nampan di atas nagas lalu pergi menutup pintu. Lumayan cantik, kata Sony tanpa mengalihkan pandangannya dari laptop. Viera naik ke ranjang, duduk dan meluruskan kakinya di samping Sony. Ikut bersandar bersama Sony di kepala ranjang. Kopinya diminum, Bi, kata Viera lagi. Sony tersenyum menatap Viera, lalu meniup dan meminum beberapa teguk kopi yang dibuatkan Viera. Makasih Viera cantik. Sony mengecup kening gadis kecil yang duduk di sebelahnya penuh cinta. Iya, Bi, kata Viera juga tersenyum. Pekerjaan Bi masih tinggal sedikit lagi sayang. Tunggu bentar ya, jangan tidur dulu. Bi mau bicara sama kamu, kata Sony menatap Viera serius. Iya, Bi, Viera bakalan nunggu, kata Viera patuh. Sony kembali melanjutkan pekerjaannya. Sedangkan Viera memainkan ponselnya dengan senang, melihat foto-foto mereka semua saat jalan-jalan tadi. Setelah selesai, Sony menutup laptopnya, menyimpan ke dalam laci nakas lalu meminum kopi dan memakan camilan yang dibawa Viera untuknya. Kening Sony berkerut menatap Viera yang tengah senyum-senyum sendiri dan kesenangan menatap ponselnya. Entah apa yang dilihat oleh Viera. Ngapain kamu? Kata Sony bertanya sambil memakan keripik kentang yang renyah. Viera menatap Sony dan nampaklah wajah sedikit kesal Sony karena melihat Viera yang memainkan ponsel sambil senyum-senyum. Lihat foto cowok ganteng, Bi, udah tampan banget, senyumnya manis lagi. Apalagi tatapannya, bikin meleleh tahu nggak? Kata Viera kelepek-kelepek bahkan meronta-ronta saking terpesona melihat foto cowok ganteng katanya itu. Sony memang tak tahu foto siapa yang dilihat Viera di ponselnya, tapi Sony dapat melihat langsung betapa terpesonanya Viera melihat foto cowok ganteng katanya itu. Melihat tatapan Sony, Viera semakin menjadi-jadi. Coba aja Viera bisa peluk dia, pasti hangat. Ih, apalagi bisa natap wajah gantengnya setiap saat. Viera menghayal, lalu kembali menatap ponselnya lagi. Sambil senyum-senyum, Sony sudah keringatan rasanya. Entah kenapa melihat dan mendengar Viera seperti itu, tiba-tiba Sony merasakan hawa panas di tubuhnya. Bahkan pendingin ruangan di dalam kamar serasa tak berfungsi. Sini ponsel kamu. Sony merebut paksa ponsel itu dari Viera dan menatap tajam istri kecilnya. Sony hanya memegang ponsel itu tapi belum melihat isinya. Balikin, Bi, renyak Viera tak peduli dengan tatapan Sony. Mau Bi banting ponsel kamu? Berani-beraninya lihat foto pria lain. Ingat, kamu itu udah punya suami. Sony memarahi Viera dengan tegas membuat gadis kecil itu menunduk. Sony kembali menghidupkan ponsel Viera untuk melihat foto yang dilihat Viera barusan. Sony tak bisa menyembunyikan senyumnya, ternyata gadis nakal itu sedari tadi senyum-senyum menatap foto Sony dan bodohnya Sony yang selalu masuk perangkap gadis nakal itu. Dasar nakal kamu ya. Sony membawa gadis kecil itu berbaring dan memeluknya erat seerat-eratnya lalu menarik selimut. Kebiasaan kamu bikin Bi emosi, kata Sony mengecup kening Viera bertupi-tupi menghirup aroma rambut Viera yang harum dan menenangkan mampu mengembalikan mood Sony. Gadis nakal itu hanya terkekeh, menikmati hangatnya pelukan Sony, membenamkan wajahnya di dadanya dan menjadikan lengan Sony sebagai bantalnya. Bi mau bicara apa? Kata Viera lagi dan menyapu semakin dalam pelukan Sony yang begitu hangat, menghirup aroma tubuh Sony yang begitu Viera sukai sejak dulu. Berapa lama lagi kamu lulus sayang? Sony semakin mengeratkan pelukannya, menarik selimut agar lebih hangat. Kurang lebih 2 bulan lagi, Bi, kata Viera berhitung.
Setelah lulus, Vera boleh kuliah nggak, Bi? Kata Vera bertanya, tapi Vera masih sibuk bermanja-manja pada Sony. Boleh sayang, Sony kembali mengecup pucuk kepala Vera. Tapi, Bi boleh minta sesuatu nggak? Pinta Sony. Boleh, Bi mau apa? Kata Vera mendongak menatap Sony. Mau anak sayang, Bi mau punya anak. Sony menatap Vera sangat dalam. Setelah lulus sekolah, kamu mau kan hamil anak Pi? Sony mengelus pipi Vera yang masih fokus mendengar Sony. Pi ingin punya anak sayang, usia Pi udah nggak muda lagi. Kamu mau kan mengandung anak Pi? Kata Sony sekali lagi. Vera mengangguk membuat Sony langsung tersenyum, tapi senyum itu seketika hilang. Pi sih, kelamaan jadi bujangan, jadi bujang lapuk deh. Kata Vera dengan jahatnya membuat Sony langsung menutup mulut gadis nakal itu dengan... Bi jadi bujang lapuk gara-gara nungguin kamu, kata Sony memainkan hidung Vera. Lagian kamu pelet Bi pakai apa sampai Bi bisa tunduk bahkan menunggu kamu bertahun-tahun sampai jadi bujang lapuk. Kesal Sony kalau dipikir-pikir memang sangat aneh rasanya. Pelet pakai bulu ketek, jawab Vera dengan santainya lalu tertawa keras sampai tubuhnya bergetar saking kerasnya tawanya. Emang kata kamu ada buluknya, hah? Sony menggelitik Vera sampai dia meronta-ronta minta ampun pada Sony, bahkan keringetan. Ampun, Bi. Mohon Vera, lalu Sony berhenti dan kembali memeluk Vera. Sony merapikan beberapa helai rambut yang menutupi wajah Vera lalu menghapus keringat di dahi Vera. Coba aja Bi dulu nikah barengan sama papa, kata Vera membayangkan. Terus, kata Sony penasaran dengan apa yang dibayangkan Vera. Terus Bi punya anak. Dan anak Pi pasti udah seumuran Vera juga, kata Vera lagi. Sayangnya jodohku belum lahir saat itu, harus nunggu papa buat dulu, kata Sony terkekeh. Au, ringis Sony saat Vera mencubit perutnya. Dasar mesum, kata Vera dengan pelototan mata bulatnya. Iya sayang, terus kalau Pi punya anak gimana? Lanjut Sony menyambung bayangan Vera yang terputus. Terus anak Pi laki-laki, Vera kembali membayangkan. Lalu Vera kenal sama anak Pi, terus Vera pacarin deh, kata Vera dengan santainya. Setelah kamu pacarin, kamu apain lagi anak Pi? Ketus Sony. Vera tinggalin. Gadis nakal itu kembali tertawa renyah. Kenapa? Sewot Sony menatap Vera serius. Karena papanya galak. Tawa gadis kecil itu semakin keras melihat ekspresi kesal Sony. Diam tahu nggak, sebelum Pi terkam kamu, ancam Sony membuat gadis nakal itu diam membisu. Sony menarik selimut lalu memeluk gadis nakal itu. Tidurlah, sudah malam, kata Sony lembut, sedikit mengayun-ayun Vera di pelukannya seperti bayi. Hih, Vera bukan bayi, kata Vera cemberut. Terus kamu apa? Udah gede juga tiap hari minta peluk sama Pi, kata Sony meledek Vera membuat Vera malu karena dia memang setiap hari minta dipeluk oleh Sony, apalagi kalau mau tidur. Terus minta peluk sama siapa lagi kalau bukan sama Pi? Kata Vera berbicara dengan nada ketus. Sama Sony hendak menjawab. Diam, istrimu mau tidur. Vera memeluk Sony erat lalu memejamkan matanya. Baiklah nyonya, Sony memeluk istrinya erat. Peluknya yang erat, kata Vera lagi. Ini tuh udah erat, kata Sony lagi. Bersambung.